Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Akhir-akhir ini Fahri Hamzah itu begitu getol ya, membuat berbagai statement ya, pernyataan-pernyataan yang itu banyak diarahkan kepada Bapak Anies Baswedan. Yang kita tahu bahwa memang akhir-akhir ini juga Bapak Anies Baswedan itu begitu gencar yang melakukan safari-safari politik yang difasilitasi oleh Partai Nasdem. Dan pernyataan Fahri Hamzah ini betul-betul membuat ya para pendukung Anies, ya para simpatisan Anies ini sepertinya kepanasan ya. Jadi dia sepertinya panas dingin ya, kira-kira dia lagi demam begitu. Bagaimana tidak, Fahri Hamzah ini bicara dengan sangat lantang ya, seperti kita tahu lah bahwa Fahri Hamzah ini ketika dia berbicara itu bicaranya sangat lantang ya, bicaranya keras ya, bicaranya tetapi juga pedas ya. Kalau dia bicara ya, telinga kita itu terasa ngilu ya mendengarnya, apalagi ketika ya orang yang dikritik atau orang yang ya dekat dengan orang yang dikritik itu ya, bisa dibayangkan bagaimana ngilunya dia punya pendengaran ya, pastilah mereka akan panas dingin ya mendengar statement daripada Fahri Hamzah ini. Bagaimana Fahri Hamzah mengatakan bahwa apa prestasi daripada Anies ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies ya, dia hanya bisa membangun ya emosi ya, dia hanya bisa mengumpulkan orang-orang yang selalu ya dikuasai oleh ya marah, dia hanya bisa mengumpulkan ya massa yang seperti itu, dan itu yang kemudian membuat ya sepertinya para pendukung Anies ini kemudian kepanasan. Kita akan coba simak ya seperti apa ya statement Fahri Hamzah ini yang betul-betul ya kedengarannya begitu pedas ini. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrem, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrem atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini gak jelas, punya efek kepada massa, yaitu elektabilitas. 11 bulan gak jelas, menimbulkan masa kecewa dan masa marah di belakang kita, dan seolah-olah kita adalah hero baru. Kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu, dan itu selalu jelek hasilnya. Tarik pertarungan ini, jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya jahatin. Perbaiki cara berpikir bangsa ini. kita lihat di komentarnya ya. Ya seperti apa komentar dari sepertinya simpatisannya ini. Itu kenyataannya, dan mungkin ya karena lidahnya yang sangat tajam itu, Effendi Ghazali yang nampaknya menjadi lawan bicara yang ada di situ ya, Dr. Effendi Ghazali ini pengamat politik ya, tampaknya risih gitu mendengar ungkapan kata-kata Fahri Hamzah ya. Ini mirip-mirip dengan temennya itu Ngabalin apa siapa itu ya, dengan saya memang saya kira seperti ini ya. Kalau saya sih sudah sama ini bahasa antara Fahri Hamzah dengan Ngabalin, dan karena itu saya kira sangat bagus ya ini ada di komentar di YouTube kita pemirsa. Kalau komentarnya dari pemirsa itu bagus, kalau PKS itu memang kepa aja itu Fahri Hamzah, karena apa-apa yang dikatakan dengan mulut yang kayak itu merusak citanya PKS itu ya. Kalau untuk partai-partai yang bukan di PKS mungkin tidak persoalan, tetapi PKS itu partainya orang-orang yang paling tidak. Ya, sangat jelas ya bagaimana Fahri Hamzah ini ya memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang ya betul-betul ini sebuah kritikan pedas ya terhadap Anies Baswedan yang hari ini sedang gencar-gencar untuk kemudian melakukan safari-safari politik. Ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ini bahwa Pak Anies Baswedan ini di zaman SBY dia ikut Pak SBY, ya ikut konvensi, kemudian di zaman Pak Jokowi ikut lagi Pak Jokowi ya, sebagaimana kita tahu kan dia sempat menjadi menteri ya di era Pak Jokowi. Kemudian di era sekarang ya ini bisa dikatakan zamannya Surya Paloh ya, karena dialah politisi yang memang saat ini gencar untuk kemudian
ya mempopulerkan ya Bapak Anies Baswedan. Dia ikut lagi katanya Fahri Hamzah. Di zaman Surya Paloh dia ikut lagi zamannya Surya Paloh. Itulah yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Ya. Yang kemudian ya sepertinya ada ya ini simpatisan dari Pak Anies yang mungkin juga dia adalah simpatisan PKS ya yang kemudian mencoba juga mengkritik ya Fahri Hamzah bahwa ya katanya ya ini Fahri Hamzah ya seperti biasanya statementnya itu katanya pedas ya keras ya sama seperti Ali Ngabalin ya dia menyebutnya demikian dan menurutnya bahwa ya Fahri Hamzah inilah ya tidak cocok di PKS karena katanya ya PKS itu ya tidak seperti ya orang-orang yang seperti Fahri Hamzah ini ya sehingga katanya memang tidak cocok orang seperti Fahri Hamzah ini ya ada di PKS ya karena memang gaya bicaranya cara bicaranya yang ya kita tahu lah. Tetapi apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah pada prinsipnya adalah sebuah ya statement yang menurut kita ini betul-betul sangat mengedukasi ya. Di saat yang sama memang hari ini hiruk pikuk politik ini ya betul-betul begitu dinamis. Fahri Hamzah bicara tegas tetapi itu sesuai fakta. Dia bicara pedas tetapi itu sesuai realitas. Nah ini loh yang kemudian ditakutkan oleh orang-orang yang mungkin selama ini ya mendukung Anies ya. Takutnya kemudian kalau itu ya diketahui oleh publik ya malah bisa menurunkan elektabilitas daripada Bapak Anies Baswedan. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh Fahri Hamzah ini betul-betul ya membuat mereka ini kepanasan ya dan kemudian membuat statement balik ya mencoba untuk kemudian menetralkan situasi bahwa ya orang seperti Fahri Hamzah ini tidak cocok memang ada di partai PKS yang katanya PKS itu adalah partai yang memperjuangkan ya umat Islam ya partai yang selalu memperjuangkan keadilan ya partai yang memang konsisten dengan aspirasi umat Islam ya sementara yang lain ya itu ya dipinggirkan ya itu menurutnya. Tetapi ya Fahri Hamzah ya ini betul-betul ya kita tercerahkan dengan sebuah ya penyampaiannya dengan sangat runut ya dengan fakta dan realitas sebagaimana juga banyak tokoh-tokoh Jakarta sebelumnya seperti Prof. Cipta Lesmana yang juga itu mengkritik keras ya kepada Anies Baswedan bahwa apa prestasi Anies Baswedan itu jelas apa yang disampaikan oleh ya profesor ya pakar komunikasi ya komunikasi UI ini dan itu hal yang kemudian selaras dengan ketika Fahri Hamzah juga bicara dengan sangat tegas. Demikian pula ada seorang habaib yang dalam sebuah pengajian juga menyampaikan begitu ya ada kritikan dan sindiran kepada Anies Baswedan dan itulah realita yang kita lihat hari ini. Namun ya ketika para pendukung Anies kemudian ya nampaknya ya ini ya kepanasan ya dari pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah ini ya karena ya itulah fakta-fakta yang diungkap oleh Fahri Hamzah yang kemudian mereka ini takut ya bisa menjatuhkan ya elektabilitas daripada calon yang mereka hari ini elu-elukan yang mereka hari ini agung-agungkan yang mereka hari ini bangga-banggakan ya karena memang ya sejak dideklarasikan oleh Nasdem ini memang begitu gencar ya melakukan safari-safari politik ya ke berbagai daerah-daerah kepada tokoh-tokoh ya tetapi hari ini kita mendapatkan sebuah informasi sebuah edukasi dari Fahri Hamzah yang berani bicara tentang fakta dan realitas. Semoga ini mengedukasi bagi kita semua dan kita bisa ya memilih ya menentukan sebuah pilihan politik kita bagaimana kita memilih pemimpin dan siapa sebenarnya yang memang cocok menjadi pemimpin di Republik ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.